Kolor ijo bertemu dengan satria si tongkat bambu kuning. Siapakah kolor ijo dan siapakah satria si tongkat bambu kuning? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, YouTuber, serta sahabat-sahabatku media, serta para pemirsa yang selalu mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengangkat kisah kolor ijo gentayangan bertemu dengan satria si tongkat bambu kuning. Tak lupa pula, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikuti kisahnya. Kolor ijo bertemu dengan satria si tongkat bambu kuning. Kolor ijo bertemu dengan satria si tongkat bambu kuning. Marilah kita simak sama-sama siapakah si pendekar-pendekar itu. Selamat malam saudara, salam menyimak kisah nyata yang diangkat oleh pengalaman Ayah Sadam. Kolor ijo satrio si tongkat bambu kuning. Saat itu masih sore hari. Dari seluruh penjuru kampung itu menceritakan dengan kalimat senada dengan adanya kolor hijau gentayangan. Di satu sisi ada pemuda sederhana, orangnya alim dan bijaksana, yang dikenal saat itu suka menolong sesama, sekalipun si pemuda ini hanya seorang biasa, sederhana, namun hatinya bersih. Seringkali dia suka menolong bila mana ada orang sakit yang luar biasa yang tidak bisa dideteksi oleh dokter. Disitulah hampir seluruh penjuru orang merasa segan padanya karena sikap yang baik, suka penolong. Hampir semua orang yang memiliki penyakit yang sama, yang tidak bisa dideteksi oleh dokter, dengan tangannya dia, sentuhan tangan dia, hitungan menit, orang-orang yang sakit langsung sembuh atas izin Allah. Pemuda yang sangat sederhana ini tanpa memungut bayaran, ikhlas karena Allah. Subhanallah. Di saat malam, jam menjelang 11.30, ada beberapa sekelompok anak muda turun dari mobil selesai sholat hajat. Mereka berniat ingin kembali ke rumah masing-masing. Dikejutkan dengan adanya bertemu dengan sosok tinggi besar yang hanya berpakaian celana pendek kolor hijau. Disitulah terjadilah hampir semua warga membicarakan tentang masalah sosok manusia tinggi besar yang hanya berpakaian celana pendek kolor hijau dengan sebutan manusia kolor hijau gentayangan. Hampir setiap malam dengan adanya kejadian itu,
Suasana kampung itu sepi. Asal sudah menjelang maghrib, orang-orang tidak ada di luar. Kalaupun ada, hanya orang-orang tertentu yang berani keluar. Itu pun tidak berani sendirian. Namun Satria Bambu Kuning, Satria si tongkat bambu kuning, yang belum diketahui nama ini, orang-orang memanggilnya si pemuda sederhana yang alim dan bijaksana, yang suka menolong banyak orang, disegani orang. Disitulah orang juga masih bertanya-tanya, bahkan beberapa orang yang berobat dengannya bertanya dengan pemuda yang sangat sederhana ini, yang suka ngobatin orang, yang tidak semua orang bisa menangani penyakit-penyakit yang tidak bisa ditangani oleh seorang dokter. Katakanlah si pemuda ini, menurut orang, dia punya kelebihan yang tidak bisa dijangkau orang lain. Tidak semua orang bisa mengatasi, yang ada hubungannya dengan masalah gaib. Hanya perbuatan-perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Pada saat itu, si pemuda ini mengobati di salah satu dusun terpencil, yang katanya di sana ada pendekar sakti mandraguna. Pas kebetulan si pemuda ini sedang berjalan malam hari, dipanggil untuk mengobati seseorang, dicegal oleh beberapa pemuda yang sedang mabok. Saat itulah si pemuda ini dengan santainya menghadapi mereka. Si pemuda yang mabuk tadi mengatakan, "Hai, kamu mau ngapain malam-malam begini? Apa kamu tidak takut dengan kami?" kata mereka yang sedang mabuk. Si pemuda ini dengan santunnya menjawab, "Saya hanya manusia biasa yang kebetulan sedang lewat. Maaf, saya hanya numpang lewat." Satunya lagi si pemuda itu menjeletuk, "Kamu ini tidak kenal gue ya?" Tiba-tiba setelah salah satu yang mabuk mengatakan, "Kamu tidak mengenal gue," si pemuda itu tiba-tiba menghilang. Yang mabuk itu bertanya-tanya, "Di mana anak itu?" kata yang pada mabuk. Padahal si pemuda itu masih ada di situ, berubah menjadi tongkat bambu kuning. Salah satu kelompok yang sedang mabuk mengatakan, "Hei!" Dia langsung memanggil teman-temannya. "Itu tadi di situ nggak ada tongkat bambu kuning. Kenapa tiba-tiba ada di situ?" "Ah, kamu," kata teman satunya. "Mana ada bambu, orang tadi nggak ada apa-apa," kata teman satunya sambil mabok. "Itu lihat, tuh," kata satunya yang pertama melihat. "Sini, benar sini, coba kita angkat yuk," kata yang melihat pertama. Akhirnya mereka sama-sama mengangkat bambu yang ditancapkan di situ oleh seorang satria tadi, yang dikatakan pemuda yang diganggu oleh gerombolan pemabok. Begitu mereka